Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Perjalanan 6 jam dari Hiruk-Pikuk Jakarta menuju kaki Gunung Salak terasa seperti memasuki dunia lain bagi Aris, Maya, Dimas, Rina, Gani, dan Sarah. Mobil travel yang mereka tumpangi melaju meliuk-liuk di jalan sempit yang semakin sepi. Pepohonan rimbun menutup kanan kiri jalan, sesekali menyingkap pemandangan jurang dalam yang diselimuti kabut tipis. Mereka adalah rombongan mahasiswa KKN dari sebuah universitas di Jakarta, datang dengan misi pemberdayaan masyarakat di Desa Sukma. Nama desa itu terdengar indah, seolah menjanjikan ketenangan. Namun jauh di lubuk hati Maya, ada perasaan aneh yang sejak tadi mengganggu. Ia memang lebih peka pada hal-hal tak kasat mata. Sejak awal perjalanan, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik rapatnya hutan. Aduh, sumpah deh, sinyal di sini mati total, keluh Sarah sambil terus mengutak-atik ponselnya. Wajahnya cemberut, jauh berbeda dari keceriaan di awal perjalanan. Gimana nanti mau update story kalau begini? Dimas yang duduk di sebelahnya tertawa kecil. Makanya Sar, nikmatin aja, anggap lagi puasa main HP, biar fokus sama KKN-nya. Lagian desa terpencil begini, ya wajar sinyal susah. Aris, ketua kelompok mereka, ikut menimpali dengan nada tenang. Betul kata Dimas, kita kesini kan buat belajar dan bantu warga. Anggap saja ini liburan sekalian petualangan. Ia menatap keluar jendela, menikmati alam yang masih begitu asri. Ada rasa tenang, tapi juga rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Di sisi timur desa, hutan terlihat sangat lebat, diselimuti kabut yang tak juga menipis meski matahari masih cukup tinggi. Kabut itu berputar di antara dahan-dahan pohon yang kurus dan kering, membentuk bayangan-bayangan aneh, seperti jemari raksasa yang meraih langit. Rina yang mengurusi semua urusan kelompok dan selalu membawa buku catatan tebal, sibuk memperhatikan peta. Menurut data, desa Sukma ini memang cukup terpencil, jelasnya. Diapit 2 bukit dan berbatasan langsung dengan hutan larangan di sebelah timur. Dulu katanya sering jadi tempat persembunyian pejuang, tapi juga banyak cerita mistis. Gani yang sejak tadi diam di pojok mendengus pelan. Cerita mistis, di zaman sekarang, katanya dengan nada meremehkan. Ia tipe orang yang selalu pakai logika dan sulit percaya pada hal-hal gaib. Baginya, semua pasti bisa dijelaskan secara masuk akal. Ia ikut KKN murni demi nilai dan pengalaman, bukan urusan mistik. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit dengan warna jingga keunguan. Semakin dekat ke desa, kabut justru semakin tebal, bukan lagi tipis, melainkan seperti dinding bergerak yang menelan pemandangan. Suhu udara turun drastis. Maya merapatkan jaketnya, merasakan hawa dingin yang menusuk seolah membawa sesuatu yang tak terlihat. Akhirnya mobil berhenti di depan sebuah pos kayu sederhana bertuliskan "Selamat datang di Desa Sukma". Dari sana jalan setapak berbatu berkelok masuk ke dalam desa. Di ujung jalan tampak 2 pohon beringin besar berdiri berdampingan. Dahan-dahannya membentuk seperti gerbang alami. Di bawahnya seorang pria tua berdiri menunggu. Sorot matanya teduh tapi tajam. Dialah Pak Kades, yang namanya sudah mereka kenal dari surat pengantar kampus. Ia mengenakan baju koko dan sarung. Senyumnya ramah, meski gurat kelelahan tampak jelas di wajahnya. "Assalamualaikum nak-nak," sapa Pak Kades lembut. "Selamat datang di Desa Sukma. Mari, masuk dulu ke balai desa. Istirahat sebentar." Di balai desa bambu yang sederhana, aroma teh melati hangat segera mengisi ruangan, sedikit mengusir hawa dingin. Namun saat Pak Kades mulai membahas aturan selama mereka tinggal di desa, suasana perlahan berubah menjadi lebih sunyi. Wajah Pak Kades yang semula ramah, kini terlihat serius, bahkan sedikit tegang. "Nak Aris, Nak Maya dan teman-teman semua,
Saya senang sekali kalian mau mengabdi di desa kami ini. Semoga betah ya, ucap Pak Kades menatap mereka satu persatu. Tapi ada satu hal penting yang Bapak titipkan, mohon sekali ini diperhatikan baik-baik. Aris mengangguk sopan. Inggih Pak, tentu saja. Ada petua atau aturan khusus yang harus kami patuhi selama di sini? Pak Kades menarik nafas dalam. Pandangannya mengarah lurus ke jendela yang terbuka sedikit, di mana bayangan dua pohon beringin kembar mulai terlihat jelas diterpa cahaya rembulan yang samar. Kalian lihat pohon beringin kembar di ujung jalan setapak itu? Tanyanya. Suaranya kini lebih rendah, syarat dengan makna yang tak terucap. Itu bukan hanya batas desa kita, Nak. Itu adalah gapura jagat peteng. Gerbang antara dunia kita dan hutan larangan. Di sana, di dalam hutan itu, bersemayam Gantar Mayit. Gani yang sedari tadi berusaha menahan senyumnya, tak bisa lagi menahan diri. Ia berbisik ke Dimas. Gantar Mayit. Ya ampun, Pak Kades masih percaya mitos-mitos gitu, Mas, hari gini. Bisikannya cukup jelas terdengar dalam keheningan. Pak Kades menoleh perlahan ke arah Gani. Sorot matanya kini menjadi lebih tajam, menusuk. Bukan soal percaya atau tidak, Nak. Ini soal menghormati. Menghormati tuan rumah yang sudah ada di sana jauh sebelum desa ini berdiri. Dan soal keselamatan kalian sendiri. Ia berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Selama kalian di sini, ada dua pantangan mutlak terkait gapura jagat peteng itu. Pertama, jangan pernah melewati pohon beringin kembar itu setelah matahari terbenam. Kedua, saat kalian melewati gapura jagat peteng, jangan pernah menatap ke atas dahan pohon. Warga sini percaya, Gantar Mayit sering menyamar menjadi ranting menjuntai. Jika kalian melihatnya, ia akan turun dan memeluk pundak kalian. Maya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia menunduk, mencoba mengabaikan getaran aneh yang mulai menjalar di punggungnya. Ia melirik Gani yang kini terdiam, namun ada kilatan penasaran yang tak bisa disembunyikan di matanya. Satu lagi, lanjut Pak Kades. Suaranya lebih pelan, namun lebih menyeramkan. Jika terdengar seseorang memanggil nama kalian dari arah hutan dengan nada datar, jangan pernah menoleh. Itu adalah suara siulan bambu dari Gantar Mayit, memanggil mangsa untuk masuk melewati batas pohon kembar. Malam itu di posko KKN yang sederhana, obrolan tentang Gantar Mayit dan hutan larangan terus berlanjut. Rasa penasaran bercampur takut mulai menyelimuti mereka. Aris mencoba menenangkan. Ya sudah, Pak Kades kan sudah berpesan. Kita ikuti saja. Ini demi kebaikan kita semua. Namun di benak Gani, ada benih pemberontakan yang tumbuh. Ia merasa semua itu hanya tahayul orang tua. Sebuah tantangan mungkin. Ia tidak percaya pada hal-hal tak masuk akal seperti itu. Baginya logika dan materi adalah segalanya. Sinyal ponsel yang sulit dan desa terpencil ini seolah memicu keingintahuannya, bahkan ke tempat yang dilarang sekalipun. Sebuah pemikiran berbahaya mulai berkelebat di kepalanya. Tanpa ia sadari, ia sedang menarik benang takdir yang kelak akan menjeratnya. Suasana malam itu menjadi dingin, bukan hanya karena angin gunung, tetapi karena ada aura tak kasat mata yang mulai merayap, mengawasi dan menunggu. Minggu pertama KKN berjalan mulus, bahkan cenderung membosankan bagi sebagian anggota kelompok. Mereka sibuk dengan program kerja, mengajar di sekolah dasar, membantu warga membuat pupuk organik, dan mendata potensi desa. Warga desa sangat ramah, selalu menyambut mereka dengan senyum dan hidangan sederhana. Maya mulai merasa nyaman. Getaran aneh yang ia rasakan di awal kedatangan berangsur-angsur menghilang. Aris sibuk mengkoordinir, Rina sibuk dengan laporannya, Dimas akrab dengan pemuda desa, dan Sarah tak henti-hentinya mengambil foto pemandangan, meskipun ia tahu tak bisa segera diunggah.
Namun, di balik semua aktivitas itu, Gani mulai menunjukkan gelagat aneh. Ia sering menyendiri, tatapannya sering mengarah ke arah hutan larangan yang selalu diselimuti kabut. Rasa penasaran akan mitos yang diceritakan Pak Kades semakin menguat dalam dirinya. Ia merasa tertantang, ingin membuktikan bahwa semua itu hanyalah cerita omong kosong. Pada suatu siang di minggu kedua, musibah kecil terjadi. Sarah kehilangan syal rajutan kesayangannya, sebuah peninggalan dari almarhumah ibunya. Syal itu bukan hanya benda biasa, melainkan kenangan berharga yang selalu ia bawa kemanapun. Ya ampun, syal aku kok hilang sih? Keluh Sarah panik, membongkar semua isi tasnya. Perasaan tadi pagi masih ada di jemuran depan posko. Semua ikut mencari, tapi syal itu tak juga ditemukan. Gani, yang kebetulan sedang duduk di teras posko sambil melamun, teringat sesuatu. Tadi gue lihat ada anak kecil lewat sini, kayak lari-lari gitu, terus bawa sesuatu warna merah. Gumam Gani, lebih kepada dirinya sendiri. Anak kecil? Kemana dia lari, Gan? Tanya Sarah, matanya berbinar. Ke arah sana, ke arah beringin kembar, jawab Gani, menunjuk jalan setapak menuju hutan larangan. Ada keraguan sejenak di wajah Gani, teringat peringatan Pak Kades. Namun rasa ingin tahu dan dorongan untuk membuktikan diri lebih kuat. Ia merasa harus membantu Sarah, dan ini adalah kesempatannya untuk menguji mitos hutan larangan. Tanpa sepengetahuan teman-temannya yang masih sibuk mencari di sekitar posko, Gani diam-diam mengikuti jejak. Ia berjalan cepat menuju gapura Jagat Peteng. Semakin dekat, hawa dingin semakin menusuk. Kabut tebal yang biasanya hanya muncul saat senja, kini mulai merayap di siang bolong, memeluk erat setiap dahan pohon, menciptakan bayangan aneh yang bergerak perlahan, seolah mengawasi. Saat ia melewati batas beringin kembar, sebuah sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum menyergapnya. Ia merasa seperti ada tangan tak kasat mata yang merayap di bahunya, lalu memeluknya erat dari belakang. Gani terkesiap, buru-buru menoleh ke atas dahan, melanggar pantangan Pak Kades. Sekilas, ia melihat bentuk menjuntai yang aneh, seperti dahan yang terlalu panjang, namun diselimuti kain putih kumal, lalu secepat kilat menghilang. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia yakin ia baru saja melihatnya. Tapi benarkah? Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah halusinasi. Ia terus masuk lebih dalam, mengikuti jejak kaki kecil yang samar. Hutan itu jauh lebih pekat dan sunyi dari yang ia bayangkan. Suara burung dan serangga seolah tertelan oleh keheningan yang menyesakan. Ia mencium bau aneh. Bau tanah lembab yang amis bercampur dengan aroma bunga Kamboja layu yang sangat kuat. Padahal tak ada satupun pohon Kamboja di sekitarnya. Bau itu terasa menempel di hidung, berat dan membuat dada terasa sesak. Setelah berjalan cukup jauh, Gani akhirnya menemukan syal milik Sarah. Syal itu tergeletak di bawah sebuah pohon besar, dengan akar-akar menjalar ke tanah seperti gurita raksasa. Tak jauh dari sana, ia melihat punggung seorang anak kecil berambut gondrong, berpakaian lusuh, sedang menggali tanah. Anak itu tiba-tiba menoleh sekilas ke arah Gani. Senyumnya tipis dan aneh, kosong, seolah tak punya rasa apapun. Lalu secepat bayangan, anak itu menghilang di balik semak-semak, lenyap di telan kabut. Gani terpaku, jantungnya berdegup kencang. Ia memungut syal Sarah, lalu
didorong rasa penasaran, melangkah mendekati lubang galian yang ditinggalkan anak itu. Di sana, setengah tertanam di tanah, tergeletak sebuah kotak kayu tua. Permukaannya berlumut, dipenuhi ukiran-ukiran kuno yang aneh, menyerupai simbol-simbol yang tak ia kenali. Ukurannya kecil, namun terasa berat saat ia mengangkatnya. Wah, barang antik beneran, gumam Gani, matanya berbinar. Ia teringat ucapannya kepada Rina. Siapa tahu isinya berharga. Tanpa banyak pikir, ia mengambil kotak itu dan bergegas kembali ke posko. Dengan perasaan senang, bahkan sedikit bangga. Ia merasa seperti menemukan harta karun. Ia tidak menyadari bahwa yang ia bawa bukanlah berkah, melainkan awal dari petaka. Saat melangkah keluar melewati batas gapura Jagat Peteng, hawa dingin kembali menyelimuti tubuhnya. Kali ini disertai suara lirih, seperti desisan angin yang membawa bisikan tak jelas. Gani mempercepat langkah, ingin segera menjauh dari hutan itu. Ia tak tahu, jauh di belakangnya, puluhan batang bambu kuning di hutan larangan mulai retak perlahan. Bunyi pelan terdengar, mirip nafas yang dilepaskan setelah lama tertahan. Kain kafan kumal yang menggantung di ujung tiap bambu, membungkus sisa tulang belulang, mulai bergerak, berayun pelan, seolah kembali bernafas. Bau tanah lembab bercampur Kamboja layu kini menempel kuat pada tubuh Gani. Ia telah ditandai. Saat tiba di posko, teman-temannya menyambut dengan lega. Sarah bersorak gembira ketika melihat syalnya kembali. "Makasih banget, Gan, kamu nemuin syalku." Gani hanya senyum tipis dan mengangguk. Ia segera masuk ke kamar, lalu dengan hati-hati menyelipkan kotak kayu itu ke bawah kolong kasur, menyembunyikannya dari pandangan siapapun. Ia tak ingin berbagi temuan itu, apalagi sampai dilarang karena cerita-cerita mistis yang tak ia percayai. Teman-temannya tak menyadari apapun. Mereka terlalu lega karena Gani kembali dengan selamat dan terlalu sibuk menyiapkan rapat program kerja yang sempat tertunda. Tak satu pun dari mereka tahu, sesuatu telah ikut masuk ke posko bersama Gani. Malam pertama setelah Gani membawa pulang kotak kayu aneh dari hutan larangan, suasana di posko KKN berubah drastis. Hawa dingin yang sebelumnya hanya dirasakan Maya, kini menyelimuti seluruh ruangan. Terasa menusuk hingga ke tulang, seolah-olah udara itu sendiri membeku. Lampu-lampu listrik yang dipasang seadanya oleh warga berkedip-kedip redup, sesekali mati total dalam gelap gulita selama beberapa detik, lalu menyala lagi dengan cahaya yang semakin lemah. Setiap kedipan terasa seperti mata raksasa yang berkedip, mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Sekitar pukul 1 dini hari, suara aneh mulai terdengar. Strek, strek, strek. Suara itu berasal dari halaman depan posko, terdengar seperti seseorang menyapu daun kering. Namun suaranya terlalu menyeramkan untuk suara sapu biasa. Dimas yang tidur di kamar depan terbangun dengan gelagapan. Riz, bangun!" bisiknya panik, mengguncang bahu Aris yang tidur di ranjang sebelahnya. "Lo denger nggak?" Aris yang biasanya tidur pulas sudah setengah sadar. Suara itu sudah mengganggu tidurnya. "Suara apa sih, Mas? Berisik banget, kayak tikus got beranak," gerutunya mengucik mata. Dimas tercekak ketakutan. Ini kayak orang lagi nyapu daun kering di depan pintu. Tapi ini jam 1 pagi, Riz. Siapa coba yang nyapu jam segini? Aris akhirnya bangkit. Rasa penasarannya mengalahkan rasa kantuknya. Ia melangkah perlahan menuju jendela yang tertutup gorden tipis. Dari celah kayu yang lapuk, ia mengintip keluar. Gelap gulita, kabut tebal sudah merayap naik, menelan habis pandangan, menyisakan bayangan pepohonan yang mengancam. "Nggak ada siapa-siapa, Mas. Kosong," bisiknya, meyakinkan Dimas dan dirinya sendiri.
Namun saat ia menarik nafas dalam, hidungnya menangkap bau aneh. Bau tanah lembab amis campur bunga Kamboja layu yang pekat menusuk indera penciumannya. Bau yang sama dengan yang Gani rasakan di hutan. Tapi kok baunya kayak kemenyan dibakar ya? Mana ada orang bakar kemenyan jam segini? Tiba-tiba dari sudut kamar Gani terdengar suara datar, serak, dan tanpa emosi. Dia nggak suka kalian berisik. Dia cuma mau barangnya balik. Aris dan Dimas terkejut, saling pandang. Mereka melihat ke arah Gani yang kini duduk di pojok kamar. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke arah jendela. Ia tidak bergerak, seperti patung. Dari kamar sebelah suara Maya terdengar panik. "Gani, kamu belum tidur? Suara kamu kok aneh gitu? Gani!" Sejak malam itu teror dimulai. Suara strek, strek, strek itu menjadi rutinitas setiap malam. Selalu diiringi siulan bambu yang terdengar seperti rintihan wanita memanggil nama mereka satu persatu, perlahan dan datar. Aris, Maya, Dimas. Suara itu mengiris keheningan malam, terasa seperti pisau tumpul yang mengikis syaraf, membuat mereka sulit tidur. Perubahan paling mencolok terjadi pada Gani. Ia menjadi semakin pendiam, sering melamun. Tatapannya selalu kosong, mengarah ke timur, ke arah hutan larangan. Ia sering mencium bau tanah lembab amis campur bunga Kamboja layu, dan tubuhnya dipenuhi memar biru berbentuk telapak tangan kecil seperti bekas cekikan yang muncul tanpa sebab. Gani juga mulai ngigau dalam bahasa Jawa kuno saat tidur, kata-kata yang tidak bisa dimengerti siapapun. Kuku jari-jarinya perlahan menghitam dan pecah, seolah-olah ia sedang membusuk dari dalam. "Gani, kamu kenapa sih?" tanya Rina suatu pagi melihat kondisi temannya yang semakin memprihatinkan. Gani hanya menatapnya kosong, lalu berbisik. Dia melambai padaku dari sana, menunggu. Warga desa yang awalnya ramah, kini mulai menunjukkan gelagat aneh. Mereka menutup pintu dan jendela saat mahasiswa lewat, menghindari kontak mata. Jika berpapasan, mereka akan buru-buru menunduk dan berlalu. Desas-desus beredar bahwa sesuatu telah ikut masuk ke desa dari hutan, dan warga yakin itu adalah ulah mahasiswa KKN. Mereka bahkan tidak mau lagi menerima bantuan dari mahasiswa. Anak-anak kecil yang biasanya ceria, kini sering terlihat pucat dan ketakutan, menunjuk ke arah Gani dengan tatapan ngeri. "Pak Kades, warga kok jadi aneh ya sama kita? Kayak menghinar gitu?" tanya Aris suatu sore mendatangi Pak Kades di balai desa. Ia berusaha keras menjaga ketenangannya, meskipun batinnya dilanda kekhawatiran. Pak Kades menghela nafas panjang. Ia menatap Aris dengan tatapan berat, seolah sedang menyimpan beban yang besar. "Nah Aris, saya sudah bilang jangan melanggar pantangan. Saya sudah peringatkan soal gapura jagat peteng itu." "Tapi kami tidak melakukan apa-apa, Pak," sahut Aris cepat, sedikit membela diri. "Gani memang ada di sana, tapi dia hanya mencari sial Sarah." Pak Kades menggeleng pelan. "Bukan sekedar masuk, nak, tapi dia membawa sesuatu. Saya tahu, saya bisa merasakan. Kunci gantar mayit sudah lepas dari tempatnya. Penjara gantar mayit retak. Bambu-bambu di hutan itu, mereka sudah mulai bernafas." Ia menunjuk ke arah hutan yang diselimuti kabut tebal dari balik jendela. Warga takut. Mereka tahu ketika gantar mayit bebas, wabah gaib akan datang, dan yang membebaskan akan menjadi tumbalnya. "Kunci gantar mayit? Maksud Bapak kotak kayu itu?" tanya Aris. Pikirannya langsung tertuju pada kotak yang Gani bawa. "Jadi Pak Kades tahu kalau Gani bawa kotak itu?" Pak Kades mengangguk. "Benda itu auranya terlalu kuat untuk disembunyikan dari orang tua seperti saya. Ia seperti gong yang dipukul. Suaranya menggema ke seluruh penjuru gaib di desa ini." "Apa isinya, Pak?" tanya Aris lagi. "Isinya adalah tumbal penyeimbang," jawab Pak Kades. "Di dalamnya ada tali pusar yang sudah kering hitam, segumpal tanah makam yang amis, dan paku berkarat yang dibalut kain mori. Itu semua adalah pengikat, simbol dari penguncian gantar mayit." "Lalu, bagaimana cara mengembalikannya, Pak? Apa yang harus kami lakukan?"
Aris bertanya, suaranya bergetar menahan cemas. Pak Kades hanya terdiam sejenak, tatapannya menerawang jauh. Ini tidak semudah mengembalikan, Nak. Saat kunci Gantar Mahit dilepas, ia seperti benang yang ditarik dari sebuah rajutan rumit. Seluruh struktur pengaman di hutan itu sudah terganggu. Tapi, kalian perlu tahu lebih banyak. Saya tidak bisa menceritakan semua. Kalian harus mencari tahu sendiri. Mencari tahu apa, Pak? Aris mendesak. Tentang Gantar Mahit itu sendiri. Siapa dia, kenapa dia dikunci? Agar kalian tahu musuh yang sebenarnya kalian hadapi, jawab Pak Kades. Ia kemudian mengambil sebuah buku catatan lusuh dari balik laci mejanya. Ini, bacalah. Ini catatan sesepuh desa terdahulu. Semua ada di sini. Pak Kades menyerahkan buku catatan itu kepada Aris. Ini akan menjelaskan siapa Gantar Mahit itu. Bukan hantu biasa, tapi sebuah ritual penguncian kutukan. Puluhan bambu kuning yang berdiri tegak di hutan berfungsi sebagai penyalur energi negatif. Di ujung tiap bambu, terikat kain kafan yang berisi sisa tulang belulang manusia, orang-orang yang dulu disingkirkan karena aib atau santet. Selama kunci Gantar Mahit tertanam, arwah-arwah di dalam bambu itu tetap tenang. Tapi saat kunci dilepas, bambu-bambu itu akan retak, kain kafan bergerak seolah bernafas, dan arwah-arwahnya terbebas. Catatan ini juga memuat gambaran wujud makhluknya, sosok tanpa wajah, hanya hamparan kulit kelabu yang rata, dengan dua lubang hitam pekat yang seolah menyedot cahaya. Tubuhnya jangkung dan kurus seperti dahan pohon mati, bentuknya bengkok dan tak wajar, anggota tubuhnya tidak seimbang, seperti bayangan gelap yang dipaksa menjelma menjadi tubuh nyata. Malam itu, Aris, Maya, Rina, dan Sarah duduk melingkar di posko KKN, membaca buku catatan itu dengan penerangan seadanya. Dimas masih ragu, mencoba mencari penjelasan ilmiah. Paling Gani sakit terus halusinasi. Memar itu bisa jadi dia jatuh atau kepentok pas ngigau, katanya. Maya, dengan wajah pucat, memegang tangan Rina erat-erat. Aku tahu, ini bukan cuma sakit biasa, Dimas. Aku bisa merasakan, ada hawa berat di sekitar Gani. Dan tadi, waktu aku ke kamar mandi, aku dengar suara serak, serak, serak. Itu berhenti tepat di depan pintu. Terus ada bisikan, panggil nama aku. Aris yang awalnya mencoba tetap tenang, kini diliputi ketakutan. Jadi, Gani sudah benar-benar ditandai. Rina mengangguk pelan, air matanya mengalir di pipinya. Dan catatan itu bilang, orang yang ditandai akan menjadi tumbal berikutnya. Ketegangan di posko KKN memuncak. Gani kini benar-benar seperti orang lain. Ia hampir tidak pernah berbicara, kecuali gumaman tak jelas dalam bahasa Jawa kuno. Matanya semakin cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan pandangannya tak pernah lepas dari arah timur ke hutan larangan. Bau tanah lembab amis campur bunga kamboja layu kini tercium sangat kuat dari tubuhnya, membuat teman-temannya sulit mendekat. Pagi itu, pada hari Jumat Kliwon, hari yang dianggap paling sakral dan keramat oleh warga desa, Gani menghilang. Kamarnya kosong. Seluruh posko gempar. Gani mana? Teriak Sarah panik. Aris dan Dimas segera memeriksa sekeliling desa, bertanya kepada warga. Namun tidak ada yang melihat Gani. Warga hanya menatap mereka dengan tatapan takut, mengunci pintu rumah mereka lebih rapat. Dia sudah pergi, Nak, ujar seorang nenek tua yang mereka temui di pinggir jalan. Suaranya bergetar. Dia sudah dijemput oleh yang punya hutan. Gantar Mahit sudah mengambilnya. Aris melihat ke arah tanah basah di jalan. Ada jejak kaki Gani yang cukup jelas, mengarah ke gapura Jagat Peteng. Namun di samping jejak kaki Gani, ada jejak kaki lain yang aneh. Jejak kaki rengkot. Itu dia, itu jejaknya Gani, teriak Sarah. Dan itu jejak kaki rengkot, bisik Rina, wajahnya pucat pasi. Catatan itu bilang, jejak ini akan selalu mendampingi orang yang akan jadi tumbal. Tidak ada pilihan lain, mereka harus mencari Gani. Aris, Dimas, Maya, dan Rina memutuskan untuk masuk ke hutan larangan. Sarah ingin ikut, namun Aris melarangnya.
Kamu di sini aja, Sar. Kasih tahu Pak Kades kalau Gani hilang, dan kita akan menyusul. Dengan langkah berat dan jantung berdebar tak karuan, Aris, Maya, Dimas, dan Rina melewati gapura Jagat Petang. Hawa dingin yang menyergap terasa lebih pekat dan mematikan dari sebelumnya. Kabut tebal menelan setiap cahaya, membuat hutan itu gelap gulita, meskipun matahari masih di atas kepala. Suara-suara aneh bersahutan, desisan angin yang membawa bisikan tak jelas, suara ranting patah yang terdengar seperti tulang diremukkan, dan yang paling mengerikan, suara siulan bambu yang seperti memanggil nama mereka dari segala arah. Aris, Maya, Dimas, Rina. Suara itu menggema, membelit telinga, terasa seperti jerat yang semakin mengikat. Maya menunduk, mencoba tak menoleh, mengingat pantangan Pak Kades. "Jangan jawab, guys, itu jebakan," bisiknya ketakutan. Rengkot, tapak telanjang tanpa jari, memanjang mengecil seperti kaki binatang cacat. Semakin jauh, pohon-pohon menjadi semakin besar dan tua. Dahan-dahannya meliuk-liuk membentuk sebuah bayangan menyeramkan, seperti tangan-tangan raksasa yang siap mencengkram. Udara terasa berat. Bau tanah lembab amis campur bunga Kamboja layu semakin pekat, seperti nafas ribuan mayat yang bangkit. Tiba-tiba, Dimas tersandung sesuatu lunak. "Astaga, apa ini?" Ia menendangnya pelan. Itu kain kafan putih kusut, masih basah amis, dengan bau busuk menyengat. Tak jauh, terlihat pocong kecil melompat-lompat samar di balik semak. Kainnya bergoyang seperti boneka rusak. "Pocong! Ada pocong di sini!" jerit Rina pelan, tangannya gemetar. "Jangan panik, itu cuma kain jelek." Dimas berusaha tenang, tapi suaranya bergetar. Maya menarik lengan Aris. "Ini baru awal, Riz. Pak Kades bilang hutan ini dijaga demit alas. Pocong itu penjaga pinggir." Mereka lanjut, tapi ketegangan naik. Dari kejauhan, terdengar tatak-tatak lompatan pocong mengikuti, seperti puluhan bola karet busuk yang memantul di tanah berlumpur. Beberapa menit kemudian, tawa perempuan melengking terdengar dari atas pohon, menusuk gendang telinga, terasa seperti jeritan bayi yang tercekik. "Dimas, ikut aku." Suara itu melengking, lembut namun penuh ancaman, memanggil nama Dimas. Di antara dahan, siluet perempuan berambut panjang menjuntai, kebaya putihnya berkibar meski tak ada angin. Kuntilanak itu menyeringai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Dimas terpaku. "Kuntilanak?" gumamnya, bibirnya bergetar. Ia yang paling sulit percaya goib, kini berhadapan langsung dengan apa yang selalu ia sangkal. Kuntilanak itu kini turun, melayang di antara pohon, perlahan mendekat ke arah Dimas. Cekikannya seperti suara serpihan kaca yang beradu. "Ikut aku, tampan, akan kuberi kebahagiaan abadi." Ia mengulurkan tangan pucatnya. "Jangan mau, Dim, lawan!" teriak Aris. Dimas menguatkan diri. Ia teringat doa-doa yang dulu diajarkan neneknya. Dengan napas gemetar, ia mulai melafalkan ayat kursi di dalam hati. Terputus-putus dan penuh keraguan. Namun dampaknya terasa seketika. Wajah kuntilanak itu langsung berubah murka. Tawa melengkingnya pecah menjadi pekikan tajam, mirip suara kain sutra yang disobek paksa. Sesaat kemudian, sosok itu lenyap ke balik kabut, meninggalkan bau melati busuk yang menusuk hidung. "Kita balik aja, aku nggak kuat." Rina menangis terseduh-seduh. "Nggak bisa, Rin. Gani di depan. Kita harus cepat." Aris memimpin jalan. Dimas, meski masih pucat, merasa sedikit lega. Doanya berhasil. Ini memberinya keyakinan baru untuk menghadapi teror di depan. Jejak Rengkot kini bercampur tapak besar berbulu. Jejak genderuwo. Tawa genderuwo menggelegar rendah dari balik pohon beringin raksasa. "Masuk lagi." Suaranya seperti harimau lapar.
Bayangan hitam besar muncul sekilas, mata merah menyala, tangan panjangnya meraih udara. Kuku-kuku hitamnya mencengkeram dahan, membuat pohon tua itu berderit mengerikan. Dari kejauhan, api Banaspati terlihat samar, seperti bola api yang melayang rendah di antara pepohonan, bergerak cepat mengitari mereka, memberi kesan terperangkap dalam lingkaran neraka. Bau sangit terbakar dan belerang kini ikut menyengat, bercampur dengan bau amis yang sudah ada. "Genderuwo, Banaspati, mereka nutupin jalan!" teriak Dimas, suaranya pecah. Genderuwo itu kini berdiri tegak, tingginya melebihi pohon, siluetnya raksasa, tubuhnya berbulu lebat, matanya merah menyala penuh amarah. "Serahkan dia, dia milikku," geramnya. Suaranya mengguncang "Dim, baca doa lagi!" teriak Maya. Dimas yang kini tak lagi ragu, segera melafalkan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang ia hafal. Kali ini lebih lantang dan penuh keyakinan. Cahaya redup seolah memancar dari tubuhnya, membuat genderuwo itu menggeram kesal, sementara api Banaspati perlahan menjauh. Mereka berlari menerobos gelapnya hutan, napas terengah-engah hingga akhirnya tiba di sebuah area terbuka yang dikelilingi nisan-nisan tanpa nama. Nisan-nisan itu berlumut, hancur, dan tertanam tak beraturan, seolah-olah tempat itu adalah kuburan massal yang telah lama ditelantarkan. Di tengah lingkaran nisan tersebut, mereka melihat Gani. Ia duduk bersilah, matanya memutih seluruhnya, tatapannya jauh dan kosong. Dari luka di tangannya, darah menetes perlahan, lalu ia menyodorkan tangannya sendiri ke arah kegelapan di hadapannya. Di sekeliling area nisan ini, buto ijo raksasa dengan gigi taring panjang menggeram, kulitnya hijau berlendir, bau busuk menyengat, matanya merah menyala. Siluman ular melilit dahan pohon, mata kuningnya mengikuti mereka. Pocong, kuntilanak, Banaspati, genderuwo, buto, semua ini demit alas penjaga hutan larangan, kini berkumpul mengelilingi lingkaran nisan, mengarahkan mereka ke pusatnya. Mereka semua adalah antek-antek gantar mayit, dibebaskan karena kunci gantar mayit lepas, dan bertugas mengarahkan mangsa ke tuannya. "Gani! Astaga Gan, ayo bangun, kita pulang!" teriak Aris, berlari mendekat meski napasnya tersengal. "Riz, lihat tangannya. Ya Tuhan, Gani ngapain?" Maya menjerit pelan, tangannya menutup mulut, matanya terbelalak melihat adegan mengerikan itu. Di belakang, demit alas masih mengintai dari pinggir lingkaran. Mata mereka menyala seperti obor goib. Tepat di depan Gani, di tengah nisan, sebuah sosok tinggi besar mulai terbentuk. Gantar mayit, raja demit alas ini. Bukan hanya tinggi besar, tapi sosok itu tidak memiliki wajah, hanya hamparan kulit kelabu yang rata seperti kayu keropos. Namun di sanalah terletak dua lubang hitam pekat yang mengeluarkan cairan hitam seperti noda jati, menghisap cahaya. Tubuhnya jangkung namun kurus dengan tangan dan kaki yang terlalu panjang, menyerupai dahan pohon mati yang bergerak lambat. Bentuknya bengkok dan tak wajar. Anggota tubuhnya tidak seimbang, seperti bayangan yang dipaksa menjelma menjadi wujud padat. Dari tubuhnya tercium bau tanah lembab amis campur bunga kamboja layu yang kini menusuk hingga ke ubun-ubun. Setiap gerakannya menghasilkan suara krieh, srek, seperti bambu yang bergesekan. Ditambah dengan desisan siluman dan lowongan butuh membuat suasana di sekitar menjadi mengerikan. "Makan, makan yang kenyang. Jangan ganggu mereka. Cukup aku saja," bisik Gani. Suaranya bukan lagi suaranya sendiri, melainkan suara berat yang dalam, menggema di dalam hutan seperti suara bumi yang mendengung, dicampur tawa kuntilanak dan geraman genderuwo. "Riz, ada bayangan tinggi di belakang Gani. Itu bukan manusia. Bentuknya aneh. Dan lihat, demit-demit itu ngumpul di sekitar kita." Rina menangis ketakutan, menunjuk dengan tangan gemetar ke pocong yang lompat mendekat, dan api Banaspati yang menyala lagi. "Itu gantar mayit, raja mereka semua. Ayo kita taruh kotaknya dan lari, Riz. Cepat,
sebelum genderuwo itu nyerang. Aris terkejut, menyadari ia masih membawa kotak kunci gantar mayit di tasnya. Ia tahu, gantar mayit adalah pusat. Demit alas ini pengikutnya, penjaga hutan larangan yang tak pernah dilanggar warga karena takut dihantui selamanya. Kekuatan gantar mayit terlalu besar. Meskipun Rina terus membaca mantra penyegalan dari buku catatan sesepuh, dan Aris serta Maya berusaha mengembalikan kotak kunci gantar mayit ke lubang asalnya, sosok itu terus mendesak. Sosok tinggi besar tanpa wajah itu menggeram pelan. Suaranya seperti gemuruh ribuan bambu yang bergesekan dihembus badai, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Demit alas di sekitar lingkaran nisan, pocong yang lompat mendekat, kuntil anak yang cekikik dari dahan, api banaspati yang menyala lebih terang, genderuwo yang menggeram lapar, dan buto ijo yang mengintai dari balik kabut. Semua ikut mendekat, membentuk barikade gaib yang semakin rapat. Bau tanah lembab amis campur bunga Kamboja layu kini begitu pekat, seperti nafas ribuan arwah yang haus darah, menusuk hingga ke paru-paru mereka. "Rin, cepat, mantranya hampir selesai," teriak Aris. Tangannya gemetar saat menggali lubang dengan batu. Maya memegang kotak erat-erat, tapi akar-akar pohon mulai menjalar seperti tentakel hidup mencoba merebutnya. "Akarnya hidup, mereka mau ambil kotaknya." Dimas, yang kini berdiri paling depan setelah pengalaman mengusir kuntilanak tadi, tidak lagi diam. Keraguannya yang dulu melekat kini lenyap, digantikan keyakinan dari doa-doa yang baru saja menyelamatkannya. "Kita lawan bareng, aku bantu." Ia maju selangkah, suaranya lantang meski jantungnya berdegup kencang. Dimas mulai merapal ayat-ayat suci dan doa pelindung yang ia hafal sejak kecil, dengan penuh keyakinan. "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar." Dampaknya langsung terasa. Cahaya redup seolah memancar dari mulut Dimas, membentuk pelindung tak terlihat yang perlahan melemahkan demit alas di sekitarnya. Pocong berhenti meloncat, kain kafannya tak lagi bergoyang, kuntil anak menjerit kesal lalu mundur ke dahan pohon. Api banaspati meredup, genderuwo menggeram tapi tak berani mendekat, sementara buto ijo menggeliat seperti menahan sakit. "Teruskan, Dim, jangan berhenti," seru Maya. Ia ikut membantu dengan melantunkan doa-doa yang diajarkan orang tuanya. Suaranya menyatu dengan bacaan Dimas. "Ya Allah, lindungi kami dari segala kejahatan yang tak terlihat." Rina yang ikut terpacu melihat keadaan, semakin mantap membaca mantra Jawa kuno dari buku catatannya. "Om Swastiastu, gantar mayit, kulo nyuwun pangapunten, tali pusar balik, tanah makam nutup maneh, paku mori ngunci maneh." Bacaan ayat-ayat suci dari Dimas dan Maya berpadu dengan mantra adat yang dilantunkan Rina, menciptakan kekuatan ganda, seperti dua jalan kepercayaan yang berbeda, namun saling menopang untuk tujuan yang sama. Aris akhirnya berhasil menanam kotak itu ke dalam lubang, lalu menutupnya dengan tanah makam yang berbau amis. Saat kunci gantar tertanam sempurna dan seluruh mantra serta doa selesai dilantunkan bersamaan, getaran hebat mengguncang hutan larangan. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan itu perlahan tersedot kembali ke dalam tanah, seperti asap yang ditelan pusaran gelap. Sosok gantar mayit menjerit mengerikan, suaranya pecah, menyerupai bunyi ribuan bambu yang retak serempak, sementara tubuhnya yang bengkok dan tak wajar mulai runtuh, meluruh menjadi asap hitam pekat. Makhluk-makhluk penunggu hutan ikut bereaksi. Pocong-pocong ambruk seperti kain basah, kuntil anak lenyap dengan pekikan terakhir, banaspati padam, genderuwo menguap ke dalam kabut, dan buto ijo roboh ke tanah seperti bangkai yang kehilangan nyawa. Bambu-bambu kuning yang sempat retak perlahan menutup kembali dengan sendirinya. Kain kafan di ujungnya berhenti bergerak, lalu diam sepenuhnya, kembali kaku seperti patung-patung kuno. Hutan kembali sunyi. Yang tersisa hanya suara nafas mereka yang terengah-engah
dan bara kecil dari ranting-ranting yang masih membara. Mereka selamat berkat gabungan doa dan mantra yang dilantunkan bersama. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Gani tidak ikut kembali. Saat mereka menoleh, Gani masih duduk bersila di tengah lingkaran nisan. Matanya tetap kosong, menatap lurus ke arah tempat gantar mayit lenyap. Di bibirnya terukir senyum tipis yang terasa ganjil, seolah jiwanya sudah menyatu dengan hutan itu, menjadi tumbal yang perfect. Akar-akar pohon di sekitar nisan melilit kedua kakinya dengan kuat, menahannya seperti rantai yang tak mungkin dilepaskan. Ia bukan lagi Gani yang mereka kenal. Ia telah menjadi penjaga gantar mayit, satu-satunya tumbal yang diterima hutan untuk menutup pintu gaib tersebut. "Gani, ayo Gan, bangun!" panggil Aris, mencoba mendekat dengan langgah ragu. Namun dari arah Gani terdengar suara lain, dalam dan berat, jelas bukan suaranya sendiri. Ia berbisik lirih, "Pulanglah, aku sudah menemukan rumahku." Hutan ini, sekarang saudaraku. Matanya yang putih menyala sesaat, lalu meredup perlahan. Saat itu mereka tahu, Gani telah pergi untuk selamanya. Dengan air mata yang tak tertahan dan hati yang hancur, Aris, Maya, Dimas, dan Rina meninggalkan Gani di tempat itu. Mereka berlari keluar dari hutan, menerobos kabut yang kian menipis, tepat ketika matahari terbit dan menyinari gapura jagat petang. Cahaya mentari terasa seperti anugerah, mengusir sisa hawa dingin yang sejak tadi melekat di kulit mereka. Saat melewati pohon beringin kembar, suara siulan bambu sudah tak terdengar lagi, dan jejak kaki rengkot pun lenyap dari tanah. Hutan larangan kembali sunyi. Namun mereka tahu, hutan itu hanya tertidur, bukan mati. Mereka kembali ke desa dan menceritakan semua yang terjadi kepada Pak Kades, yang telah menunggu di balai desa bersama Sarah. Wajah Pak Kades tampak sedih, namun tak menunjukkan keterkejutan. "Saya sudah memperingatkan kalian," katanya pelan. "Gapura jaga peteng itu memang punya penjaga. Gani telah melanggar pantangan dan membuka kunci gantar mayit. Sejak saat itu, ia menjadi bagian dari hutan larangan, penjaga gantar mayit untuk selamanya." Sarah terisak semakin keras. "Kenapa harus Gani, Pak? Kotaknya sudah kami kembalikan." Pak Kades menjeleng pelan. "Hutan memilih tumbalnya sendiri. Kalian selamat karena doa dan mantra yang kalian baca bersama. Tapi ingat, bekasnya akan tetap ada. Jangan pernah kembali ke tempat itu." Ia lalu memberikan air putih yang dicampur daun kelor sebagai penawar gaib. Ritual sederhana untuk membersihkan sisa-sisa pengaruh buruk yang masih melekat pada mereka. Beberapa hari kemudian, polisi datang untuk melakukan penyelidikan. Namun tak satu pun jejak Gani ditemukan. Hutan larangan terlalu lebat, dan warga desa menolak membantu pencarian dengan alasan pantangan. Kisah yang mereka ceritakan akhirnya dianggap sebagai halusinasi massal akibat kelelahan dan trauma. Kegiatan KKN pun dibatalkan secara paksa. Dengan luka batin yang belum pulih, Aris, Maya, Dimas, Sarah, dan Rina, 5 orang yang selamat, kembali ke Jakarta menggunakan mobil travel yang sama. Mereka meninggalkan desa Sukma yang kini terasa jauh lebih sunyi dari sebelumnya. Di dalam mobil yang melaju menjauh dari desa, suasana terasa mencekam. Tak ada yang berbicara, hanya isak tangis Sarah yang terus terdengar. "Kenapa Gani gak mau ikut kita tadi? Kenapa dia cuma diam waktu akar itu melilit kakinya?" katanya terputus-putus sambil memeluk erat syal milik ibunya. Maya yang duduk di samping Sarah memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. "Sudahlah Sar, kita sudah berusaha semampu kita. Yang penting kita masih selamat berkat doa dan mantra tadi," katanya pelan. Namun suaranya terdengar lemah dan wajahnya masih pucat. Hawa dingin itu belum sepenuhnya pergi, seakan sisa-sisa energi gantar mayit masih menempel tipis di tubuhnya. Aris menyetir dengan kedua tangan mencengkram setir erat. Tatapannya lurus ke depan,
meski pikirannya kacau. Kalian ngerasa nggak? Dari tadi mobil ini rasanya berat banget, kayak kita bawa penumpang tambahan, seperti ada yang ikut naik dari hutan, ucapnya lirih. Dimas yang duduk di belakang mengangguk pelan. Iya Riz, tapi doa kita tadi berhasil. Kita harus terus baca, jangan lengah. Ia kembali melantunkan ayat-ayat pelan, suaranya rendah dan berulang, mencoba menjaga ketenangan. Rina yang duduk di kursi belakang tiba-tiba menatap kaca spion tengah, matanya langsung membesar. Ia menutup mulut dengan kedua tangan, napasnya tertahan. Ia melihat bayangan samar bergerak di kursi belakang, sebuah siluet hitam, kurus, dengan lubang gelap di wajahnya. Riz, jangan lihat spion, jangan ada yang nengok, ke belakang saja, fokus ke depan saja, tolong, bisiknya gemetar, hampir tak terdengar. Maya, meski takut, perlahan melirik spion tengah, lalu kaca jendela yang memantulkan bayangannya sendiri. Ia melihat wajahnya yang berantakan, mata merah karena menangis. Namun di balik pantulan itu, tepat di belakang bahunya, ada sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Sebuah kepala kecil berambut gondrong, seperti anak yang dulu dikejar Gani, muncul dengan senyum tipis dan mata kosong. Di sampingnya, samar-samar, terlihat sosok Gani yang kurus, menatap mereka dengan mata putih tanpa ekspresi. Bau tanah lembab tercampur amis dan kamboja layu kembali tercium, tipis tapi jelas, seolah keluar dari tubuhnya sendiri. Maya menjerit tertahan, menutup mulutnya. Ia tahu, meski mereka telah meninggalkan hutan larangan dan menutup kunci gantar, sesuatu dari sana telah mengikuti mereka. Ia telah ditandai. Kutukan itu tidak berakhir di desa Sukma. Ia baru saja bermulai, menguntik mereka pulang, menunggu saat yang tepat untuk merebut kembali apa yang telah mereka ambil, dan menyeret mereka kembali ke dalam kegelapan bambu-bambu berkafan yang kini diam, namun tak pernah berhenti mengawasi. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.